Oke, selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 8 kurikulum 2013 bab 3. Oke. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Oke. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai. Poin A ya, kita akan mulai dari poin A, yaitu struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Oke. Nah, yang pertama itu kita membahas struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku. Tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, dan memiliki bentuk meruncing. Nah, ada dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar memiliki fungsi. Yang pertama itu menambatkan tumbuhan pada tanah. Yang kedua itu menyerap air dan mineral. Yang ketiga itu menyimpan cadangan makanan. Yang kedua itu struktur dan fungsi batang. Nah, bentuk batang pada umumnya adalah pertama itu berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang kedua itu memiliki ruas-ruas atau internodos. Yang ketiga itu dibatasi oleh buku-buku atau nodos. Nah, nodus adalah tempat melekatnya daun dan tunas. Fungsi batang. Nah, fungsi batang pertama itu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Oke. Yang kedua itu sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Selanjutnya itu sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, batang pada tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Nah, batang pada tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Yang ketiga itu struktur dan fungsi daun. Nah, daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau. Zat warna hijau daun disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Proses fotosintesis yaitu karbon dioksida ditambah air ditambah cahaya matahari sama dengan karbohidrat ditambah oksigen atau O2. Oke. Nah, fungsi daun yaitu untuk mengambil karbon dioksida atau CO2, mengatur penguapan air atau transpirasi, pernafasan tumbuhan atau respirasi. Daun pada tumbuhan monokotil memiliki perurutan daun yang sejajar, sedangkan daun pada dikotil memiliki perurutan daun majalah. Yang keempat itu struktur dan fungsi bunga. Nah, bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bunga biasanya memiliki warna menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Nah, bunga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Oke. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja. Nah, bagian-bagian bunga diantaranya itu benang sari, kelapa putik, kepala putik ya, tangkai putik, mahkota bunga, bakal biji, bakal buah, kelopak, dan tangkai. Oke. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Selanjutnya kita akan membahas itu struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, buah berasal dari putik. Putik sendiri dari tiga bagian yaitu bakal buah atau disebut dengan ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Nah, jadi putik ini terdiri dari tiga bagian ya. Yang pertama itu ovarium, stilus, dan stigma. Oke. Sedangkan biji berasal dari bakal buah itu sendiri. Bakal biji disebut dengan ovul. Nah, kita lanjut pada poin B. Nah, poin B ini kita membahas itu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, apakah kalian masih ingat dengan apa itu jaringan? Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Oke. Jaringan pada tumbuhan dapat menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Oke. Kita akan membahas jaringan-jaringan tersebut. Oke, yang pertama itu kita akan membahas itu jaringan meristem.
Jaringan meristem atau disebut dengan juga jaringan embrional adalah jaringan yang selasanya aktif membelah diri secara mitosis. Nah, jaringan meristem dibagi lagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Sedangkan meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oke. Meristem sekunder adalah sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik kembali atau aktif membelah kembali. Selanjutnya itu jaringan permanen. Nah, jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah. Oke. Jaringan permanen ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contohnya adalah jaringan epidermis. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari jaringan epidermis dan juga ada stomatanya ya di situ bisa lihat. Nah, kira-kira seperti ini gambar dari epidermis. Nah, selanjutnya itu jaringan penyokong adalah jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tubuhan yang masih muda. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Nah, kira-kira seperti ini ya gambarnya dari jaringan kolenkim. Bisa lihat. Oke, nah kita lanjut. Selanjutnya itu jaringan pengangkut atau vaskuler. Terdiri dari dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkat air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk gambar dari xilem dan floem. Bisa lihat. Oke, kita lanjut. Kita kemas itu poin C. Itu struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, akar tersusun antara epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Oke, lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Nah, silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya. Selanjutnya itu D ya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Oke. Batang memiliki struktur yang sama dengan akar, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, kira-kira seperti inilah ya struktur dari batang atau penampang melintang batang, batang dikotil dan batang monokotil. Bisa lihat. Yang A ya, sebelah kiri adalah batang dikotil dan sebelah kanan adalah batang monokotil. Oke, kita lanjut. Yang E itu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis. Nah, epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun. Epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Nah, di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder tersusun pada menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut dengan jaringan palisade. Nah, di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang. Oke. Kedua jaringan ini merupakan jaring mesofil dan pada bagian inilah terjadinya proses fotosintesis. Nah, kira-kira seperti ini ya penampang melintang daun. Kita lihat. Ini adalah anatomi daun ya. Ada epidermis atas, mesofil, dan bagian lainnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.